Shalom sahabatku, keluargaku, jemaat Gereja Kemuliaan Sion, Sudirman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk ke dalam minggu yang baru, Senin 20 April 2020. Kita mau terus saling menguatkan, saling mendoakan, dan inilah kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar sepanjang minggu ini. Terambil dari Mazmur 143 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan-jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita masing-masing. Bahwa inilah doa kita yang kita panjatkan setiap hari, setiap pagi. Dan kita minta kasih setia Tuhan yang terus diperdengarkan melalui doa-doa kita, melalui pujian penyembahan kita masing-masing. Kita minta bahwa hanya kepada Tuhan kita percaya. Dan kita yakin bahwa apa yang kita naikkan menjadi kekuatan buat kita, di mana kita akan menerima jalan keluar, kita akan menerima keputusan kepastian yang baik, dan hanya kepada Tuhan saja jiwa kita angkat. Apa yang ada di hati kita, ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, bahkan segala hal yang tidak nyaman, kita bawa di dalam doa, dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan yang akan diberikan buat kita semuanya, dan Dia akan memberikan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Ayat yang berikutnya, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Musuh-musuh di sini menggambarkan bagaimana ketakutan kita, kekhawatiran kita, ketidaknyamanan kita, kebingungan kita, bahkan intimidasi yang terus-menerus masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, yang membuat kita tidak bisa berdoa, yang membuat kita tidak bisa membaca Alkitab. Karena inilah musuh-musuh yang terus mengganggu pikiran kita, mengganggu hidup kita, mengganggu rutinitas kita, yang seharusnya kita bisa lebih produktif, yang seharusnya kita bisa bekerja, menghasilkan uang. Bisnis kita tidak berjalan dengan baik, rencana-rencana semua tertunda, banyak hal yang terhenti, sekolah-sekolah tutup, bahkan ujian-ujian pun juga tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Tapi inilah hal yang kita hadapi saat ini, bahwa kita minta melepaskan semua pikiran-pikiran ini. Kita melepaskan semua ketakutan, kekhawatiran kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan hanya kepada Dia tempat kita berteduh. Kita hanya bisa mengandalkan hanya di dalam kekuatan doa kita. Kita tidak bisa hidup dalam terus ketakutan. Karena ketakutan itu menghasilkan masalah yang baru dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita bisa sakit, kita bisa depresi, kita bisa bersikap tidak pantas, bahkan hal-hal yang melukai keluarga kita masing-masing. Karena musuh-musuh ini yang terus menghantam kita, yang terus mengintimidasi kita, yang membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan kegiatan yang produktif dari rumah. Akhirnya musuh-musuh itulah yang menjadikan kita terus menjadi sesuatu yang membuat kita terhilang dengan gadget kita, dengan game, dengan YouTube yang bukan mengenai kebenaran firman Tuhan,
yang membelenggu kita, yang membuat kita jadi menghabiskan waktu percuma. Bukan berarti libur, bukan berarti kita di rumah kita tidak melakukan hal yang produktif. Saatnya, mari sahabatku, keluargaku, kita belajar. Kita belajar bagaimana musuh-musuh itu kita harus lepaskan. Karena kita minta hikmat Tuhan untuk kita bisa mengerti waktu-waktu sekarang ini adalah untuk belajar. Untuk kita berdoa, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita mendekatkan diri kepada keluarga kita. Dan kita minta di dalam setiap kerinduan kita, bahwa pada saat-saat terakhir ini kita mau dipulihkan, kita mau diubahkan, kita mau dibangkitkan. Kita sudah menerima kebangkitan, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui keselamatan yang sudah diberikan kepada kita melalui kayu salib. Dan ini waktunya untuk kita melakukan bagian kita. Kita raih apa yang harus kita lakukan, karena berkat-berkat dan janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dan mari kita sama-sama belajar, kita lepaskan musuh-musuh kita. Kita kuasai diri kita dengan buah-buah roh yang ada. Kita mau melepaskan semua apa yang menjadi sesuatu yang tidak baik buat kita, sehingga damai sejahtera itu terhilang dari kita dan keluarga kita. Di ayat yang terakhir, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Mari kita belajar. Setiap hari kita harus belajar. Kita mau diajar, kita mau belajar. Dan kita tahu bahwa hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengerti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita. Roh Kudus yang akan menghibur kita. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Roh Kudus yang akan menasehati kita. Untuk kita mau diajar dan belajar. Mari saudaraku, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gak ada lagi yang bisa kita lakukan selain kita berdoa, memuji meninggikan Dia, dan firman Tuhan yang hidup untuk merubah setiap keadaan kita. Dan kita percaya seperti di 2 Korintus 5 ayat 7, sebab kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya pada kuasanya, kita percaya bahwa ada kekuatannya, dan hanya kepada Dia kita bisa andalkan seluruh kehidupan kita. Apa yang menjadi ketidaknyamanan kita, apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kita lepaskan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau lebih intim lagi, kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan segala sesuatunya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.